Halo? Apa kabarnya saudara? Luar biasa, dengan iman kita katakan luar biasa. Karena kita memiliki Yesus yang luar biasa, sehingga kehidupan kita juga semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam setiap ucapan syukur kita, pujian kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, saudara, kita datang dengan segenap hati. Kita datang merendahkan hati kita di hadapan Yesus. Kasih Tuhan. Mari saudara, kita bawakan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Karena Yesuslah penyelamat kita. Kita mau persembahkan setiap pujian salat kita hanya kepada Tuhan.
setiap kasih Bapa. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan. Ada kami tahu Tuhan, apa yang bagi kami untuk mendapatkan segala kebaikan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mengasihi kami, dan Kau Allah yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Layakkan setiap hidup kami, layakkan setiap kami, lagi menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kuasa memperhatikan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak ya Kasih-Mu kepada kami Yesus. Haleluya. Ini hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kami sama-sama menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu kami sangat perlukan Bapa hari-hari ini, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu tetap kami Tuhan bangkit. Kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Dan kami menikmati dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih.
pujian kami, karena kami percaya Kau senantiasa memberikan kemenangan bagi setiap orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami Bapa hari ini dari awal pertengah sampai akhirnya. Biar Engkau yang ambil alih, sehingga setiap kehidupan kami yang hadir, semua kami diberkati, diubahkan, bahkan dipulihkan, diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai Tuhan ibadah kami lebih lanjut di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Yang siap kita sama-sama sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Saudara, kalau saya suruh sekarang ini kita kasih tahu satu dengan yang lain, masih virus corona, siap nggak? Siap nggak? Ada potongan paru dong suaranya. Saya mau lihat orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Waktu di atas, ya, apakah dia ada rasa takut? Wah, bos nanti aku kena virus corona, ya? Coba kita belajar beriman kepada Tuhan. Kasih tahu. Mari kita bersumpah sama-sama lagi berjanji. Kita ambil Tuhan, kita mengenali Tuhan. Amin. Katakan pada Yesus hatimu. Haleluya. Karena hari ini kita tidak tahu apa yang diperbuat Tuhan kalau kita nggak dekat kepada Tuhan. Amin. Karena apa yang kita lihat tidak itu yang pasti akan terjadi, tetapi Tuhan yang tahu. Tuhan akan melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Kita dapat pujian dengan iman kita kepada Tuhan.
ajak kita yang telah mati kita sanggup menembuskan dosa kita. Haleluya. Tadi berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tetap saudara dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini kita akan melakukan perjamuan asa yang kudus. Itu benar-benar buka hati saudara di hadapan Tuhan. Dan sangat kita percaya dan menjadi pergumulan kerinduan hati saudara, pujian-pujian saudara. Kalau saudara datang dengan segenap hati, saudara adakan Tuhan hari-hari ini. Saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa Tuhan akan nyatakan bagi hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dapat memuji memuliakan Tuhan. Kami dapat menikmati Tuhan Yesus sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memang Yesus yang ajaib. Yesus yang luar biasa. Ajari kami untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Apapun
kami. Kami tetap membuka mulut kami, mengangkat setiap pujian kami, syukur kami hanya kepada Tuhan. Dan kami sangat yakin percaya dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan memerdekakan hidup kami. Kami juga akan diubahkan. Kami akan lebih lagi mengerti apa yang harus kami lakukan hari-hari ini untuk kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ampunkan kami, Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kau dari setiap hati. Terima kasih. Hanya kan berharap pada
kami akan melakukan sebagai daripada sabda Tuhan. Berkati hati, berkati telinga kami, berkati pikiran, berkati jiwa, berkati roh kami, sehingga setiap firman yang akan dengar diberi bekal satu minggu ke depan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Salam. Salam. Apa kabar? Amin. Bersama Tuhan kita luar biasa. Baik, kita buka kitab Tuhan dari 2 Petrus 3. Nah, itu mau akhir ini, akhir kitab, akhir zaman. Ya, di slide ada. Baik, kita akan gantian. Hari Tuhan 2 Petrus 3 yang saudara akan lihat di slide. Ya, boleh buka Alkitabnya. Ya, mungkin di iPad atau mungkin di HP. Baik, saya dan Gadil saudara di ayat yang benar. Hari Tuhan, saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang dituliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Saudara, supaya kamu ingat akan perkataan yang terurus yang terutama harus kamu ketahui jelas bahwa pada hari-hari yang terakhir akan tampil pengedek-pengedek dengan edek-edekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Angkatlah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Oleh hikmatnya dalam semua salahnya, apabila ia berbicara tentang perkara ini dalam surat-surat ini kepada hamba yang suka memahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak berimannya memutarbalikannya menjadi kebiasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan dasar tulisan yang lain. Tapi kamu saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Amin. Saudara kasih, ya, akhir zaman, hari Tuhan, ya. Kita tahu bahwa
planet-planet dan bersama dengan bintang-bintang di langit semua ciptaan Tuhan. Ya, khususnya bumi adalah yaitu tempat manusia berteduh yang Tuhan telah sediakan. Nah, tetapi bumi ini akan hilang lenyap. Ya, kita tahu bahwa bumi kita ini terdiri daripada 2/3 air, sedangkan itu daratan adalah 1/3. Nah, jadi ya bumi ini akan lenyap, langit juga akan lenyap, ya bintang-bintang semua, matahari akan lenyap, ya kalau hari Tuhan datang. Kapan hari Tuhan datang? Yesus sendiri tidak tahu kapan, yaitu hari Tuhan. Nah, tapi katakan seperti pencuri. Masalahnya hari Tuhan itu berlaku bagi kita, yaitu adalah ya bahwa hari Tuhan itu sudah Yesus juga sudah dikatakan hari Tuhan, tapi sampai sekarang kok Tuhan belum datang. Persoalannya bukan di situ, adalah bahwa Tuhan ini kan adalah hidup manusia berkenan di mata Tuhan, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, kapan kita mati? Hari ini mungkin saya bisa berdiri di sini, di mimbar ini. Besok saya sudah di Dharma. Siapa yang tahu? Nggak tahu kan? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi, nah di situ disebut hari Tuhan. Tetapi kita lihat di sini tanda-tanda, slide, ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, ya. Kita lihat yang pertama adalah kejahatan, peperangan, dan kekacauan. Kita lihat kejahatan ini semakin merajalela di bumi ini. Ya, kejahatan. Ya, contohnya sekarang, ya virus corona yang dikembangkan oleh elit global tahun 2015 ini sudah dikembangkan, ya di Alaska. Kemudian mereka membuatkan bahwa tahun 2020 akan mati 10 juta jiwa manusia di dunia ini. Itu pekerjaan mereka. Tapi puji Tuhan sampai hari ini yang meninggal hanya kurang lebih 450 orang di dunia. Ya, yang paling banyak sekarang itu di Amerika. Saudara kekasih, itu termasuk kejahatan ya melakukan, baik juga kejahatan di dalam peperangan, baik juga kejahatan dengan bentuk virus, baik kejahatan juga secara kriminal, baik juga kejahatan yang lain. Nah, itu tanda-tandanya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Kemudian lihat Injil Wahyu 14 ayat 6 bahwa Injil itu akan dipulihkan. Nah, jadi Injil firman Tuhan akan memulihkan setiap orang. Nah, itu tandanya bahwa Yesus segera akan datang. Kemudian kitab Mormon, ya, tampilnya kitab Mormon. Tuhan memberitahu kepada bangsa Lewi tentang tanda lain kitab Mormon akan datang kepada keturunan mereka. Lihat Lewi. Nah, ini saudara kurang mengerti ini, tapi nah ini siapa sih yang dimaksud dengan Mormon? Mormon itu adalah yaitu orang Israel, keturunan daripada Yusuf. Nah, itu ceritanya. Jadi keturunan Yusuf ini namanya si Levi ini, ya bersama keluarganya diperintahkan Tuhan harus keluar dari mana? Ya harus keluar dari Israel. Mereka membangun sebuah kapal, ya kan? Membangun sebuah kapal. Kemudian setelah kapal ini dibuat, maka mereka berlayar dan akhirnya tujuan mereka sampailah ke benua Amerika. Dan setelah sampai di benua Amerika, ya mereka membuat sesuatu yaitu kegiatan yaitu yang tetap percaya kepada Tuhan, ya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan mereka yang disebut dengan Yahweh. Tetapi ada perkembangan yang mereka alami, ya di mana di sini kalau saudara lihat di sini, ya mereka akhirnya melakukan yaitu keluarga kota-kota dan terjadi perang dan sistem pemerintahan
dan melakukan apa? Pengalaman spiritual. Nah, akhirnya mereka membuat gereja. Nah, itu menurut mereka, dan kemudian berkembanglah sampai sekarang. Tetapi tahun 1800-an namanya Smith yang menjadi apa? Menjadi orang yang membuat kitab Mormon tersebut. Nah, kitab Mormon. Jadi kalau di dalam kita kan yaitu Alkitab, sedangkan mereka apa? Disebut Mormon. Jadi mereka adalah orang yang sangat percaya kepada Yesus. Menurut mereka, mereka adalah orang yang paling suci. Mereka adalah orang yang paling saleh. Nah, ketika saya buka ini apa ini? Ternyata, ada kitab mereka, kitab Nebi pertama, Nebi kedua, kitab Yakub, kitab Enos, kitab Yarom, kitab Omi, ya kata-kata Mormon, kitab Mosia, kitab Alma, kitab Helaman, Nebi ketiga, Nebi keempat, kitab Mormon, kitab Eter, kitab Moroni. Nah, jadi dikatakan oleh Smith tahun 1800-an datanglah katanya kepada dia malaikat, namanya malaikat Moroni, ya, mengatakan di sebuah gua ada kitab. Nah, kemudian akhirnya pergi ini Smith yang menjadi pendiri gereja Mormon tersebut. Akhirnya didapatilah lempengan emas. Kemudian inilah ditulis. Nah, jadi itu dikatakan. Kita kembali ke atas, ya. Halo, naik ke atas. Nah, jadi lagi. Nah, jadi itu kitab Mormon tadi, ya. Kemudian Injil dikotbahkan kepada seluruh dunia. Nah, ini dalam doa kita juga, khususnya Indonesia sekarang. Indonesia itu kan banyak sukunya, kan? Ya, Indonesia kan banyak sukunya. Belum semua suku-suku di Indonesia ini, ya, dari lain menerjemahkan ke dalam bahasa suku, ya kan? Nah, seperti yang saya bagikan kepada saudara, ada disebutkan suku-suku, kurang lebih itu ada 200-an lebih suku di Indonesia. Belum semua bahasa suku menerima Alkitab. Lain lagi di belahan dunia lain. Nah, jadi tanda-tandanya ini akan dikotbahkan kepada seluruh dunia, bahwa dunia akan apa? Akan menerima Injil. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian juga, ya, nah, kitab Maleakhi, Nabi Maleakhi menuliskan, ya, kalau saudara baca di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6, bahwa Elia akan kembali datang ke bumi ini. Nah, tujuan daripada Nabi Elia adalah di sini katanya untuk apa? Memulihkan, ya, memulihkan bapak-bapak, memulihkan keluarga-keluarga agar menjadi apa? Keluarga yang takut kepada Tuhan. Nah, kemudian ini tadi kembali keturunan Lehi akan menjadi bangsa yang besar. Nah, ini menurut tulisan mereka ini kembali kepada kitab Mormon tadi. Ya, saya kembali katakan bahwa bukan hanya ya itu Mormon, ada agama yang sesat banyak yang mereka lakukan, ya, termasuk juga agama Lucifer itu ada, ya kan? Nah, juga mereka percaya kepada Yesus, tetapi ya artinya di sini kebenaran Alkitab mereka apa? Putar balikkan semuanya, makanya disebut mereka sesat. Nah, pembangunan Yerusalem baru menjelang waktu kedatangan Yesus, bahwa orang-orang suci sedia membangun sebuah kota yang saleh, kota Allah, disebut Yerusalem baru. Yesus Kristus sendiri akan memerintah di sana. Nah, ini juga menurut Mormon, karena ini kitab apa? Nebi. Alkitab tidak menulis ini, ya kan? Nah, itu menurut mereka. Nah, jadi ini tanda-tanda yang pertama kita lihat. Kemudian, apa tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus Kristus kedua kali? Akan banyak nabi-nabi palsu yang menggambarkan diri mereka sebagai Tuhan, atau mereka melakukan penyesatan sembunyi-sembunyi, ya, tidak terlalu ketara, tapi membuat orang-orang jauh dari Tuhan. Banyak orang melakukan penyesatan, ya, banyak orang. Contohnya kita lihat dia kan ada di apa di Jepang,
ya ada kaum apa itu penyembah daripada matahari. Akhirnya ya kita harus apa suci katanya itu dengan apanya, dengan berusaha mengumpulkan lebih daripada 1.000-2.000 orang. Akhirnya apa, pemimpin ini ya menyuruh mereka bagaimana agar kita masuk surga. Akhirnya melakukan bunuh diri massal. Nah ini itu termasuk penisatan ya. Di Indonesia juga ada demikian dari jemaat apa itu saudara kita ya kan, melakukan penisatan. Nah contoh berkembangnya kejahatan, kehancuran moralitas, seks bebas, perdagangan anak, eksploitasi remaja di luar negeri berkembang ini LGBT, lesbian sudah tahu kan? Lesbian ini adalah orang yang melakukan hubungan suami istri, yaitu perempuan dengan perempuan, ya. Ada juga gay, ini laki-laki dengan laki-laki, ada bisex, transgender. Ini apa? Jenis kelaminnya tadi laki-laki. Contoh saya laki-laki, saya nggak mau lagi saya laki-laki, saya berubah menjadi perempuan. Nah itu transgender, ya kan? Nah, berubah jenis kelamin. Nah ini contoh. Jadi yang ketiga, keadaan manusia di zaman, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Kemarin kita saya kan dari apa? 2 Timotius 3:10, ya kan? Jadi orang lebih cenderung menjadi hamba uang karena kesukaran sekarang. Ya sekarang aja kan kita lihat kan dengan terjadinya ini apa, virus corona, sangat sulit cari uang. Nah, tapi bukan itu maksudnya. Orang ini lebih dominan, lebih berusaha. Kalau Matius 6:33 dikatakan apa? Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kalau ini hamba uang ini, carilah uang sebanyak-banyaknya. Makanya orang Batak bilang uang yang ngatur negara ini terjadilah apa yang disebut dengan korupsi. Nah, jadi saudara kasih, ya. Nah ini tanda-tandanya ya. Kemudian teknologi chip. Nah inilah yang mau dikembangkan ini sekarang. Ini si COVID-19 ini, ya mereka berusaha dengan cara apa? Pertama, mereka buat dulu vaksin, ya vaksin ini sudah ada apa? Alat yang sudah dimasukkan dalam vaksin tersebut, dimasukkan ke tubuh ini. Jadi kemanapun saya, ya bisa terdeteksi. Tapi saya selalu butuh apa? Vaksin. Hanya terus itu sampai kapan? Akhirnya apa? Ya kemudian lama kelamaan akhirnya inilah yang dimasukkan dengan ini, chip ini, chip 66. Kalau kita sudah masuk dalam tubuh kita chip 66 sudah deh, kita bagian daripada neraka. Nah itu, ya. Jadi itu sebenarnya tujuan daripada apa ini? Tujuan akhirnya daripada ini COVID-19 agar semua manusia menerima chip dalam tubuhnya. Jadi itu penggenapan daripada apa? Kitab Wahyu. Nah, kemudian Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia dengan kemajuan zaman teknologi internet saat ini. Kemarin Injil itu belum bisa masuk. Ya, zaman internet sekarang memang sangat bagus sekali. Ya, dari sisi positifnya, di mana lewat internet bisa menjangkau ya yang sangat apa? Sangat sulit sekalipun kalau memang ya internet sudah bisa. Kemudian Tuhan Yesus akan meminta segala sesuatu. Kita sendiri telah mengalami pilihan dari Tuhan, kita bisa percaya dan diselamatkan. Amin. Nah inilah tanda-tandanya. Ya, jadi kita kembali dari 2 ya. Ya. Nah ini poin yang harus kita pegang. Ya hari ini, ya kalau tadi tanda-tandanya. Jadi yang kita pegang adalah tadi, ya. Jadi saudara kasih, kita tahu, ya, bahwa Tuhan apa? Tuhan akan melakukan semuanya. Hari Tuhan, ya. Hari Tuhan akan segera datang. Tetapi kita baca kembali dalam kitab
2 Petrus 3 ayat 9 tadi. Nah ini ya, Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki, ya, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah menghendaki, ya. Tuhan tidak pernah menghendaki saudara dan saya masuk apa? Neraka. Makanya Tuhan buat tadi tanda-tandanya tadi untuk apa? Agar orang-orang berbalik dari kejahatan dan datang kepada Tuhan. Ya, makanya katakan tadi ayat 9 tadi, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggap dia sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Akan ada lagu Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Janji Tuhan agar saudara dan saya semua masuk surga. Amin. Jadi ya, walaupun terjadi siksaan, walaupun terjadi aniaya, walaupun terjadi kejahatan, semuanya, tapi 2 Petrus 3 tadi, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Oleh sebab itu, ya, gimana kita lihat apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Pertama, menjadi orang yang setia. Amin. Menjadi orang setia. Setia di mana? Setia semuanya. Setia dalam keluarga. Setia di dalam doa. Setia dalam pekerjaan. Setia di dalam apa? Di dalam ujian, penyembah. Aduh, saudara seperti berdoa di rumah 3 kali berdoa satu hari di rumah. Boleh tak 7 kali absen? Tidak ada yang kurang. 2 kali ada yang kurang. 1 kali 1 hari. 1 kali baca Al-Quran. Dari aja kan ada berdoa sekali 1 hari. Gak pernah berdoa. Berlalu. Saudara kekasih, ya, akhir zaman terjadi. Kita harus menjadi orang setia. Maka dari lagu sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kali-kali kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
kita masing-masing. Amin. Sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Makanya kesetiaan Yesus, dia sampai mati, dia sampai disalibkan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Makanya kita harus setia berdoa, setia beribadah, setia baca firman Tuhan. Tapi kok coba saya tanya, berapa kali saudara buka hati satu hari? Belum. Saya rasa mungkin lebih daripada 10 kali ya buka hati. Tapi buka hati kita, saudara kasih, jadilah orang yang setia. Kedua, jadilah 5 gadis yang bijaksana. Ya, kita tidak tahu kapan rektur, kita tidak tahu kapan pengangkatan. Ya, saudara baca di kitab Injil kan, 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ya, nah 5 gadis yang bijaksana, mereka menunggu apa? Mereka menunggu orang yang membawa mereka di dalam apa? Pengantin. Tapi apa? Mereka sediakan bukan hanya lampu. Nah, orang Batak bilang palito, tapi mereka juga menyediakan apa? Minyak mereka dalam buli-buli. Tetapi ada juga 5 gadis yang bodoh. Mereka itu hanya mempersiapkan apa? Pelitanya. Tapi mereka tidak mempersiapkan apa? Persediaan mereka. Nah, dalam hidup ini perlu ada apa? Persiapan. Makanya Bang diciptakan itu apa? Agar kita menahu. Halo, saudara punya uang di bank kan? Nah, untuk masa depan. Nah, tapi yang penting di sini bukan bank secara apa? Secara keuangan, tapi bank secara rohani. Amin. Jadi kita harus menjadi gadis yang bijaksana, yang Tuhan inginkan kepada kita. Kesetiaan tadi, saudara harus setia datang kepada Tuhan. Saudara harus setia beribadah. Jangan lakukan ibadah. Jangan sampai saudara lupakan ibadah saudara. Jangan sampai saudara yang lupakan baca firman. Jangan sampai lupakan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta buat saudara. Tuhan tidak pernah meminta apa? Meminta dari saudara. Ya, saudara datang ke sini, ini persembahan buat pelayanan gereja. Tapi bukan untuk Tuhan ini, untuk pelayanan gereja. Yang Tuhan minta dari saudara adalah saudara setia kepada Tuhan. Amin. Itu saja. Ketika saudara datang ke tempat ini memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dengan cara. Jadi, jadilah gadis yang bijaksana, bukan menjadi gadis yang bodoh. Ketika pengantin sudah datang, pelita mereka mati. Mereka minta kepada siapa? Kepada gadis yang di sana. Kami juga menunggu, nanti mati lampu kami. Jadi saudara harus mempersiapkan bank rohani saudara. Siapkan bank rohani saudara. Untuk apa? Ya, agar kapan datang Yesus, kita siap dijemput. Karena saudara dan saya adalah mempelai wanita. Yesus sendiri mempelai laki-laki. Nah, yang ketiga, melipat gandakan talenta. Lalu, talenta apa yang saudara miliki? Orang ada talentanya apa? Pintar ngomong. Kalau pintar ngomong, berarti bisa apa? Halo, jadi marketing, jualan, pintar ngomong. Dan semua orang bisa pintar ngomong. Saya nggak pintar ngomong saya. Ya, selalu apa? Selalu alon-alon kata orang kata selalu apa? Berpasir pasir, ya kan? Nah, tapi ada orang pintar ngomong. Ini orang apa nih? Ini yang bisa marketing. Nah, ini sebenarnya bagus sekali ini dipakai untuk apa? Pelayanan. Ya, tinggal minta pertolongan Tuhan. Nah, kemudian ada talenta orang main gitar. Nah, kalau dia lagu Batak. Nah, kita mau dibuat
baru kita. Tapi disuruh memuji Tuhan. Nggak mau dia, ya kan? Tapi lagu-lagu apa? Lagu dia berbau, dia berdoa di sini, kamar 13. Wah, paling doyan. Ya kan? Coba digunakan untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, ya kan? Nah, itu talenta, saudara kekasih. Ya, banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menjadi seperti perumpamaan yang Yesus berikan. Kan ada yang 10 talenta, ada 5 talenta, ada 1 talenta. Yang 10 talenta didobelkan, ya semakin hebat dipuji rajanya. Yang 5 talenta digandakan juga hebat. Tapi 1 talenta tak mau. Maksud saya di sini, saudara harus siap melayani Tuhan. Amin. Dengan talenta yang saudara miliki. Anu kepada sekolah teologi, jangan saudara berkata pada demikian. Siapa murid Yesus? Yang paling apa? Yang omdo. Namanya siapa? Simon Petrus. Tapi akhirnya apa? Ini yang kita baca hari ini. Ini tulisan dia ini. Petrus 3 ini. Tulisan dia. Tuhan pakai luar biasa. Kalau Roh Kudus bekerja, orang yang nggak punya apa-apa bisa menjadi luar biasa. Jadi harus melihat tindakan talenta. Ya, saudara dipakai, ya dipakai oleh Tuhan, dipakai membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk apa? Agar jiwa tersebut beroleh keselamatan. Saudara kalau saya pikir-mikir, capek aku nggak sempat, aku nggak ada waktuku. Ketika saudara bekerja di dalamnya Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Jadi jangan, aduh nggak sempat aku. Apa? Mungkin juga melalui apa? Ya, ada orang dalam keadaan susah. Saudara doakan. Saya sering ketemu dengan orang yang demikian. Saya sempatkan berdoa. Ya, apalagi orang-orang juga. Saya paling suka memang cuma kita bisa lagi harus apa? Ya, harus bisa kita dari sembarangan, ya kan? Tapi kalau di rumah sakit sering saya katakan itu, mau nggak didoakan? Ya, namanya sakit kan gampang saja. Mau. Saudara kekasih, kenakan talenta yang saudara miliki. Apapun situasi saudara, Tuhan mampukan agar saudara bisa bekerja melayani Tuhan. Amin. Amin. Kerjakan hari itu saudara. Dan apa? Hari Tuhan. Untuk apa? Nah, ketika saudara gunakan talenta saudara semakin banyak, lalu ingat nanti. Ingat, suatu saat ketika roh saudara, ketika jiwa saudara masuk surga, saudara akan diberikan apa? Mahkota oleh Tuhan. Mungkin saudara bisa diangkat jadi gubernur di surga. Mungkin itu saudara yang akan wali kota. Itu urusan Tuhan. Tapi saudara di bumi ini gunakan talenta saudara. Amin. Gunakan untuk melayani Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan apa? Dengan Indonesia. Indonesia ada tahu kan? Menangis terus. Kalau udah di rumah saya antum, menangis katanya. Repot kan? Namun sekarang dia paling doyan. Yang terakhir, ya, Tuhan Yesus akan mengadakan pemisahan domba dan kambing. Halo, domba dan kambing. Apa itu domba? Domba yang siap untuk apa? Di mana? Dijaga. Kalau kambing masih mau menantu. Nah, di antara kita ini, mana yang apa? Jemaat domba. Mana yang jemaat apa? Jemaat kambing. Halo, Tuhan akan memisahkan. Nah, jadi artinya di sini domba adalah orang-orang memperhatikan kaum apa? Orang miskin dan lemah, bahkan membantu kita juga belum tentu diselamatkan, ya, dan lemah. Ya, jadi artinya di sini bahwa ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita dikembalikan apa yang harus kita lakukan. Adalah orang-orang di sekitar kita. Ya, doakanlah bangsa kita ini, doakanlah tetangga kita ini. Masalah kapan mereka percaya pada Yesus itu urusan Tuhan. Yang penting kita apa? Peduli. Ya, ada di sekitar kita membutuhkan pertolongan kita. Mungkin kita tidak punya uang, tapi minimal apa?
kita ya bisa kasih solusi. Saudara terkasih, kemarin begitu juga ada katakan solusi. Ya, solusi kan banyak dalam keluar kira-kira begini. Ya, kita keluarkan mereka. Menjadi jemaat yang domba, ya. Artinya isi saudara terkasih. Saya yakin dan percaya, ya, hidup kita ini hanya sementara. Tapi jika kita pergunakan bagi kemuliaan Tuhan, maka ya disitulah Tuhan akan menyertai kita. Saudara punya talenta, gunakan talenta saudara. Saya ingin percaya hari-hari ini jangan sampai banyak yang terbilang suami kita malas ke gereja, tugas kita. Istri kita malas ke gereja, tugas kita. Ya, banyak orang yang sekarang saya dengarkan kemarin ada di televisi gara-gara corona tingkat perceraian semakin tinggi. Kemarin, ya, saya langsung baca. Gara-gara corona tingkat perceraian semakin tinggi. Ya, mungkin karena ada uang, ya. Nah, tapi saya percaya orang Kristen nggak boleh apa, kawin dan cerai. Kalau mereka, ya ada tadi. Nah, sinetron daripada Josia menangis kan? Sedikit apa? Kalau sedikit cerai. Kita mau orang Kristen, ya, nggak boleh ya. Nah, jadi kita berdoa agar orang-orang Kristen ada terjadi perceraian, ya. Aku sampai Tuhan Yesus datang. Amen. Orang masih dalam mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Hati
Mari kita angkat diri tidak kepala kita. Roti. Roti adalah sebagai lambang tubuh Yesus. Yesus telah rela mati. Dia telah mati untuk saudara dan saya, untuk pelanggaran saudara dan saya, untuk dosa-dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita hargakan penebusan Yesus Kristus. Dia relakan tubuhnya tercabik-cabik agar saudara dan saya beroleh keselamatan. Saudara kasih, percaya dari imanmu. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap kedua kasihnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat anggur. Anggur adalah sebagai lambang darah Yesus. Darah Yesus tercurah. Ketika dia disesat, dia mengeluarkan darah. Ketika dia dicambuk, mengeluarkan darah. Ketika dia dimasukkan mahkota duri ke kepalanya, dia mengeluarkan darah. Ketika dia memikul salibnya, juga mengeluarkan darah. Bahkan ketika di Golgota, kaki dan tangannya dipakukan, dia mengeluarkan darah.
Bahkan ketika dia mati, serta itu mau menyusul lambungnya, dia mengeluarkan darah. Saudara kasih, hargakan penebusan Kristus Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari percaya saudara-saudara, tubuh dan darah Yesus telah menyatu dengan tubuh kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata hari ini bahwa kita harus senantiasa orang yang setia, orang yang selalu berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, Tuhan akan segera datang. Saudara pasti diberkati Tuhan. Tuhan hari kekal di dalam nama yang kami sudah menerima berkat. Yang sudah menerima katakan. Saya kira percaya semua kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat perjamuan asa yang kudus, makin hari kita semakin tegar mengandalkan Tuhan, sehingga setiap apa yang kita lakukan Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum kita nanti masuk doa dalam syabat, kita ke depan saudara ya. Mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Saudara tidak berdoa. Mari Tuhan, Bapak akan berikan semua bersiap kepada kami Bapak dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bapak memberkati kami, setiap pekerjaan kami, setiap berbagus, pokoknya haleluya, amin. Amin. Kita diberkati. Haleluya. Kasih sesuatunya pada tubuh Tuhan. Saya percaya semua kita di tempat ini berkati Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Oh haleluya, selamat datang ya. Kita sambut saudara, kasih salam selamat datang ya. Boleh ada di tempat ini, kita percaya semua karena kasih Tuhan. Ya, saya percaya tetap kita setia, tetap kita maju di dalam Tuhan. Ya, kalau saudara belum memiliki tempat ibadah menetap, gereja di tempat ini gereja Cilincing ya, tetap terbuka. Kita semua yang rindu bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, sebagai pengumuman saudara, untuk tetap dua pengerja hari Rabu kita sudah adakan saudara ya. Mari tetap kita bersama semua para pelayan-pelayan Tuhan tetap setia dan sehati. Hari Rabu jam 7 malam. Untuk hari Sabtu dua puasa tetap kita adakan saudara jam 12 siang. Ya, sore jam 5 sore untuk anak sekolah minggu saudara ya, jam 7 malam pemuda remaja. Ya, mari mungkin yang ada keluarga-keluarga, ada anak-anak muda remaja di rumah, supaya kita juga sama-sama mendukung saudara. Tetap kita berikan motivasi, karena saya percaya hari-hari ini kita harus lebih lagi datang mencari Tuhan saudara. Ya, untuk tetap kita bisa kuat di dalam Tuhan. Ya, untuk penyerahan anak ya dilakukan minggu keempat bulan ini saudara. Bagi anak-anaknya yang mau diserahkan supaya diperlengkapi ya, nama yang lengkap, anak dan juga orang tua. Ya, yang terakhir untuk nanti ya
Kami minta semua yang ada di bagiannya tim musik supaya sebentar untuk rapat ya bersama dengan Bapak Sejabat. Kita memenuhkan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita boleh sehati. Mungkin saat ini kau jemaat-jemaat Tuhan juga yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini, mari datang berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk segala kami lihat. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah gereja di tempat ini, kami boleh tetap melihat semua itu untuk lebih lagi sungguh-sungguh berharap dan setia hanya kepada Allah. Kami tidak bergantung kepada pikiran kami, kekuatan dan kemampuan kami sendiri, tetapi kami mau bergantung kepada Allah sesungguhnya yang menjadi penyelamat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus yang akan tetap menuntun, menopang, bahkan memampukan kami, sehingga hari ini kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh bersama-sama merenungkan, bahkan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami, mampukan kami Roh Kudus, agar kemanapun kami berjalan dan melangkah, apapun keadaan masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kesukaran, tantangan, rintangan, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami tetap hamba-Mu, mampukan tetap hamba-Mu, berikan tetap kekuatan, kesehatan baru, tambahkan terus pengurapan, hikmat lipat daripada Allah, sehingga tetap dalam pengembangan tetap hamba-Mu mampu melakukan segala yang terbaik yang berkenan di hadapan Allah, sehingga boleh banyak keluarga-keluarga dimenangkan, dipulihkan, disembuhkan, bahkan dibangkitkan dalam nama Yesus. Apapun kerinduan hamba-Mu, kami tetap percaya kuasa Tuhan akan bekerja, karena Engkau tetap Tuhan yang turun tangan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap berdoa Tuhan buat negeri kami. Kau melawat bangsa ini, ampuni bangsa kami Tuhan. Segala pelanggaran, segala dosa, segala apapun yang tidak berkenan Tuhan, Engkau ampuni, agar tetap hari ini belas kasihan Allah Tuhan turunkan bagi bangsa kami ini. Hanya kuasa-Mu yang sanggup mengalahkan segala roh-roh apapun yang ada yang membuat kami takut, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, bahkan juga yang membelenggu kami hari-hari ini. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi setiap umat-umat-Mu yang ada di bangsa kami ini. Selamatkan negeri ini ya Bapa yang baik. Pulihkan negeri kami ini, sembuhkan Tuhan. Biarlah setiap virus corona Tuhan Yesus, yang mungkin Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya mungkin kacau, kami percaya di dalam nama Yesus sudah dilumpuhkan. Di dalam nama Yesus sudah dilenyapkan dari bangsa kami ini. Kesembuhan terjadi bagi bangsa kami, pemulihan terjadi bagi bangsa kami, mujizat Allah masih terjadi bagi bangsa kami ini. Biarlah semakin banyak orang-orang Tuhan boleh datang percaya kepada Tuhan. Siapapun saudara-saudara kami yang masih terisolasi Tuhan corona, biarlah Tuhan Engkau sudah menjamah, sehingga mereka percaya dan mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih nama-Mu dari permuliaan Tuhan di bangsa kami, nama-Mu semakin dimasyhurkan di bangsa kami ini ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat Tuhan dari Sabang sampai Merauke, setiap kota-kota, pusat pulau-pulau, bahkan desa-desa, tempat-tempat terpencil, bahkan suku-suku terasing sekalipun Tuhan sudah menjamah dalam nama Yesus, sehingga boleh banyak bertobat, boleh banyak mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami daerah-daerah tertinggal juga akan mengalami kesejahteraan, akan diberkati dalam nama Yesus. Tidak ada yang sukar bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Ketika kami boleh datang berseru, kami percaya kami akan melihat pertolongan Allah tetap terjadi. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai terendah, Tuhan tolong mereka, bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mampu. Satukan mereka semua ya Bapa yang baik, baik presiden, wakil, seluruh DPR, para menteri yang ada, bahkan seluruh aparat keamanan kami. Satukan mereka sehingga tetap boleh kuat dan kokoh Tuhan bangsa kami ini. Tuhan, para pemimpin-pemimpin bangsa ini bersatu, para umat-umat Tuhan yang ada di bangsa ini bersatu, maka kuasa-kuasa setan, kuasa iblis yang mau ingin memporak-porandakan, mengacau balaukan, akan musnah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap rindu Tuhan,
Kembali segala aktivitas boleh Tuhan Yesus kami boleh lakukan ya Bapa yang baik, khususnya lewat pendidikan yang baik ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya lapangan pekerjaan kembali bukakan dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka yang ter-PHK Tuhan kembali mereka boleh menikmati berkat-berkat dan pertolongan Allah. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, setiap siapapun dalam kuasa Tuhan semakin Tuhan Engkau nyatakan, sehingga semakin banyak orang-orang yang bertumbuh, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja di tempat ini. Kami percaya pertolongan Allah akan tetap boleh nyata, dan tetap hari ini kami berdoa Tuhan, buat Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir di tempat ini, Engkau yang melihat keadaan mereka Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan lemah Kau kuatkan, kalau mereka sakit sembuhlah mereka dalam nama Yesus. Kalau mereka berbeban berat Engkau angkat segala beban mereka Tuhan. Bahkan kalau mereka susah hati Kau hiburkan dalam nama Yesus. Kalau mereka saat ini mungkin Tuhan Yesus dalam keadaan bimbang dan ragu, Engkau teguhkan mereka dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan boleh terjadi, sehingga kembali mereka Tuhan boleh datang bersama-sama dengan kami di jam dan waktu yang kami sudah tentukan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan saat ini ya Bapa, buat setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan pagi sampai siang hari ini. Apapun yang kami boleh lakukan Bapa, kami percaya Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan kelemahan kami, Bapa inilah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap menuntun memampukan kami. Engkau tambah-tambahkan kesetiaan, Engkau tambah-tambahkan roh ketaatan, bahkan urapan lebih lagi kepada setiap kami para pelayan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Berkat-berkat-Mu semakin Kau curahkan bagi setiap kami, dan di mana Tuhan tempatkan kami, jadilah tetap kami boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami juga tetap Tuhan Yesus berdoa Tuhan saat ini ya Bapa, buat Tuhan Yesus setiap jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan Tuhan orang tua Tuhan, kaum Bapa dan kaum Ibu Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan kami. Dengan perjamuan asa yang boleh dilakukan hari ini, kami percaya kesembuhan Bapa sudah terjadi, mujizat Tuhan sudah terjadi, berkat-berkat Tuhan sudah mengalir dalam setiap hidup kami. Ini iman kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami semua tempat ini tak boleh bangkit bertumbuh, dan Engkau akan jadikan kami menjadi jemaat-jemaat yang tetap bersaksi, menjadi jemaat-jemaat yang tetap kuat, bahkan menjadi jemaat yang tetap efektif untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati buat saudara kami yang baru pertama kali hadir hari ini. Tuhan yang menuntut mereka boleh ada bersama kami. Berikan tetap mereka sukacita, tambahkan tetap kesetiaan, apapun pergumulan kerinduan mereka, kami percaya hari ini Kau Tuhan yang tetap menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percayakan lingkungan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah merawat, Tuhan sudah memulihkan daerah ini. Biarlah hujan pertobatan boleh terjadi, bahkan wilayah-wilayah di mana Tuhan tempatkan kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, baik di Kebantenan Kebun Baru Tuhan, baik seluruh jalan Cacing Tuhan, bahkan juga Tuhan daerah Pulau Gadung, Bekasi, kami percaya diberkati, dipulihkan. Kota Jakarta sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah segala roh begal, bahkan juga Tuhan roh tawuran Bapa yang baik, bahkan Tuhan setiap premanisme Tuhan, kami percaya sudah dimusnahkan, dikalahkan dalam nama Yesus. Kami percaya pertobatan terjadi bagi kota Jakarta. Tetap kami tetap memohon Tuhan siang hari ini, jangan digagalkan untuk suntik vaksin Bapa, jangan digagalkan untuk penanaman chip, jangan digagalkan juga mata uang global digital. Kalau 5G kami percaya sudah dimusnahkan oleh kuasa darah Yesus. Kemenangan sorak-sorai Tuhan Engkau berikan bagi setiap kami umat-umat. Setiap bangsa-bangsa sudah diberkati, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Biarlah penyertaan Allah boleh sempurna bagi kami, untuk bungkus kami dengan kuasa darah yang kudus. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita berdiri, kita akan kita untuk dan berdoa di surga.
menciptakan seluruhnya itu sebetulnya ke dalam bahasa Roh Kudus. Menyertai kita semua sampai Maranatha. Yesus dapat dikatakan.